Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai rotasi benda tegar yang merupakan materi fisika kelas 11 semester pertama. Mengenai rotasi benda tegar, kita lihat dulu peta konsepnya, di mana benda tegar atau bab ini meliputi dinamika rotasi benda tegar. Kita akan mempelajari pengertian torsi, momen inersia, momentum sudut, energi kinetik. Kemudian mengenai keseimbangan benda tegar, apa syarat dan pengertiannya, kemudian jenis-jenis keseimbangan dan titik berat benda. Yaitu akan dipelajari pengertian titik berat dan bagaimana menentukan letak titik berat benda homogen. Baik, kita mulai tentang momen gaya. Pada saat kamu membuka atau menutup pintu, pernah nggak kamu kepikiran, kenapa ya gagang pintu letaknya pasti selalu jauh dari engsel pintu itu sendiri? Kenapa posisinya nggak di tengah-tengah pintu? Asal-usulnya dari mana gitu? Apa itu hasil kesepakatan dari para tukang kayu zaman dulu saat membuat pintu? Ketika kamu tarik atau dorong gagang pintu dengan sebuah gaya F, pintu akan mengayun terbuka atau tertutup. Ayunan terbuka atau tertutup itu menandakan kalau pintu mengalami gerak rotasi, gerak berputar, atau bergerak pada lintasan yang melingkar dan memiliki sumbu putar atau porosnya yang terletak pada engsel. Nah, saat kamu melakukan kegiatan tersebut tanpa sadar, kamu telah mengaplikasikan torsi. Apa itu torsi? Torsi adalah nama lain dari momen gaya, yaitu seberapa besar gaya yang diberikan untuk memutar suatu benda terhadap suatu poros tertentu. Momen gaya atau torsi dilambangkan dengan tau dan merupakan besaran vektor, sehingga dapat bernilai positif maupun negatif. Torsi akan bernilai positif jika arah putarannya searah jarum jam, dan akan bernilai negatif jika arah putarannya berlawanan dengan jarum jam. Baik, perhatikan dulu bahwa yang kita tahu benda bisa bergerak lurus yaitu jika dikenakan gaya, ya. Kenapa benda bisa bergerak? Karena ada sebuah gaya yang bekerja. Kenapa benda bisa berputar atau bergerak melingkar? Karena ada momen gaya. Jadi, gaya yang menyebabkan sebuah benda bergerak lurus, dan momen gaya adalah sesuatu yang menyebabkan benda bergerak melingkar atau berputar. Lambang dari momen gaya atau torsi adalah tau, seperti ini, ya. Dibacanya tau. Nah, momen gaya atau torsi ini bisa bernilai positif jika arah putarannya searah jarum jam. Misalkan ada sebuah penggaris atau boleh pulpen, ya. Pada ujungnya ini kita pegang sebagai poros atau sumbu putar. Di ujung yang lainnya kita beri gaya ke bawah, artinya kita dorong ke bawah, ya. Ketika kita dorong ke bawah, maka penggaris ini akan berputar dengan titik yang sebelah sini, kita sebut aja titik O, itu sebagai sumbu putarnya. Berputarnya kemana? Berputarnya karena ini sebagai poros, maka dari ujung gaya ini kita arahkan menuju ke titik poros. Maka ini akan berputar searah dengan putaran jam. Boleh kalian perhatikan. Ini sebagai poros. Ini sebagai poros, kalau ibu dorong ke bawah, ini akan berputar dengan titik ini sebagai poros. Arah putarannya yang tadi searah dengan putaran jam. Kalau searah dengan putaran jam, maka diberi tanda torsinya itu positif. Balikannya, jika di porosnya itu tetap sebelah sini, kemudian diberi gaya ke atas, kemana arah putarannya? Ketika diberi gaya ke atas, dari ujung panah arah gayanya kita arahkan ke porosnya, sehingga efek putarannya ini adalah berlawanan dengan putaran jam. Kalau berlawanan dengan putaran jam, maka tanda taunya adalah negatif.
Bagaimana cara menghitung atau berapa besarnya momen gaya tersebut? Nah, rumus momen gaya itu ada dua ya, sebenarnya satu ya, cuma yang satu dibedakan, yang satu tegak lurus jika gaya yang bekerja pada lengan gaya tegak lurus, dan yang satunya lagi jika gaya yang bekerja pada lengan gaya membentuk sudut theta. Kalau yang tegak lurus, jika gaya yang bekerja pada lengan gaya tegak lurus, besarnya tau adalah F dot R ya, oleh R. Sedangkan jika membentuk sudut theta, tau F dot D, di mana D-nya merupakan lengan momen. Lebih jelasnya seperti ini. Misalkan ini adalah sebuah batang, dengan ini adalah titik porosnya yang di ujung, titik poros. Jarak O ke gaya yang diberikan, misalkan gayanya itu ada di ujung, karena bisa aja di titik manapun ya, misalkan di ujungnya di sini diberi gaya. Besarnya gayanya itu misalkan 10 Newton. Jarak dari pusat atau dari poros ke tak gaya tersebut itu adalah 50 cm ya, 50 cm. Berapa besarnya tau? Kalau ini sebagai sumbu putar, maka besarnya tau adalah F dikali R dot R. Ini merupakan R-nya. Karena F-nya itu tegak lurus terhadap poros, kita gunakan persamaan ini. Jadilah 10 dikalikan 0,5 meter. Ya, karena ini dalam Newton, ini dalam meter. Jadilah 5 Newton meter. Ini satuannya, ya, satuan dari momen gaya. Bagaimana penerapan rumus yang kedua? Ini kalau lengan momennya ini disebutnya lengan momen ya. Nah, tidak tegak lurus melainkan membentuk sudut. Nah, jadi jarak dari gaya ke poros itu disebut lengan momen. Ini adalah tetapi tidak tegak lurus. Kalau ini kan tegak lurus. Ini tegak lurus. Ini tidak tegak lurus, melainkan membentuk sudut. Misalkan sudut yang dibentuknya 30 derajat dengan sumbu X ya. Nah, begini. Yang menyebabkan benda berputar itu hanyalah gaya yang tegak lurus terhadap porosnya. Sedangkan yang ini tidak berada di sumbu X maupun sumbu Y. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Sumbu Y yang tegak lurus kan dengan poros. Yang menyebabkan berputar hanyalah gaya yang sebelah sini yang tegak lurus. Karena kalau misalkan ini diberi gaya ke bawah, ini akan menyebabkan benda berputar. Tapi kalau ini ya, yang komponen pada sumbu X, ini gaya sebesar apapun kalau kita dorong misalkan ya, ini tidak akan menyebabkan benda berputar. Yang menyebabkan benda berputar hanyalah gaya yang tegak lurus aja, berarti komponen yang di sumbu Y yang ini. Berapa besarnya? Ini adalah F sin 30. Misalkan jaraknya tetap 0,5 meter. Sehingga besarnya tau sama dengan F ya, D sin theta, atau F-nya di sini sama dengan yang tadi yaitu 10 Newton. Jadi 10 sin 30 dikali 0,5. Sin 30 itu 0,5 kali 10, jadi 5 kali 0,5, jadilah besarnya sama dengan 2,5 Newton. Itu penerapan sederhana untuk perumusan momen gaya. Nah, lalu apa hubungannya momen gaya torsi dengan letak gagang pintu? Tadi kita sudah bahas kenapa sih harus diletakkan di jauh ya dari gaya. Semakin jauh letak